salah satu mata kuliah yang sudah saya isi adalah untuk mata kuliah linguistik historis komparatif. Misalnya Bapak dan Ibu kita lihat pada dashboard, salah satu mata kuliah yang sudah saya isi adalah untuk semester Juli-Desember 2020, yakni mata kuliah linguistik historis komparatif. Pada bagian umum, saya mengisi untuk pengantar ini dengan dosen pengampu, capaian pembelajaran, dan silabus. Bapak dan Ibu, dosen pengampu mata kuliah, saya sebutkan nama saya, nomor kontak WA yang perlu dihubungi, dan email yang bisa berkomunikasi dengan mahasiswa. Pada kesempatan ini di bagian penjelasan tentang dosen, saya tunjukkan gambar saya supaya mahasiswa bisa bertemu dan mengenal dosen pengampu mata kuliah tersebut. Saya jelaskan pendidikan, kemudian karya-karya seperti buku yang pernah saya terbitkan sampai 2020. Bapak dan Ibu, pada bagian pengantar pilihan juga saya menjelaskan capaian pembelajaran untuk mata kuliah linguistik historis komparatif yang harus diketahui oleh para mahasiswa. Berikutnya, silabus mata kuliah linguistik historis komparatif juga saya tunjukkan para mahasiswa bisa membaca dan memahami materi mata kuliah linguistik historis komparatif melalui silabus ini. Bapak dan Ibu, silabus ini saya sampaikan tidak berupa file saja, tetapi berupa di dalam bentuk jendela. Mahasiswa langsung bisa melihat langsung. Jika mereka menggunakan HP pintarnya, mereka bisa langsung mengetahui pertemuan-pertemuan itu tanpa harus keluar atau tanpa harus lebih dulu mendownload. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, berikutnya pengisian untuk pertemuan 1 di sini saya tunjukkan untuk mata kuliah linguistik historis komparatif. Saya memberikan sapaan para mahasiswa, selamat pagi, selamat siang, bersua kembali dengan saya dengan mata kuliah ini untuk pertemuan 1. Pada pengantar ini saya jelaskan topik bahasan pertemuan 1. Pada kesempatan ini mahasiswa bisa membaca tanpa melalui video terlebih dahulu capaian pembelajaran khusus pertemuan 1, kemudian materi perkuliahan. Materi perkuliahan saya tunjukkan dalam bentuk peta konsep bahwa inilah yang akan dipelajari pada pertemuan 1 ini. Saya tunjukkan bahwa mahasiswa diminta untuk menyimak sajian materi pertemuan 1 ini melalui video pembelajaran dan juga dapat membaca materi modul berupa PDF. Selanjutnya, saya isikan video yang bukan berupa file, tetapi memang video materi perkuliahan ini yang bisa mahasiswa menyimak dan memperhatikannya. Kita coba Bapak dan Ibu untuk memplay, dan mahasiswa dengan HP pintarnya juga bisa memplay seperti ini. Inilah materi video yang kurang lebih sekitar 20 menit. Mahasiswa bisa materi pertemuan ini. Setelah menyimak video, kita hentikan videonya Bapak dan Ibu, kita pause. Mahasiswa juga bisa membaca modul. Disarankan mereka membaca modul bisa langsung membaca seperti ini dalam bentuk jendela. Materi ini bisa dibacanya lebih luas. Ini adalah kita dulu Bapak dan Ibu. Berikutnya, setelah
mereka membaca ini, para mahasiswa juga diminta untuk berdiskusi melalui forum diskusi dengan ketentuan waktu diskusi saya batasi sana selama 3 hari. Topik materi diskusi yang berkaitan dengan materi pertemuan 1, kemudian kewajiban mahasiswa, setiap mahasiswa harus mengemukakan pendapatnya, menjawab atau menanyakan suatu masalah atau bertanya, dan partisipasi mahasiswa dalam diskusi dinilai oleh dosen, kuantitas, jumlah partisipasi, dan kualitas atau bobot pendapatnya. Setelah mereka berdiskusi nanti pada forum diskusi, mereka juga diharapkan diberikan tugas mahasiswa berupa rangkuman. Para mahasiswa terlebih dahulu diminta membaca contoh artikel penelitian sesuai dengan materi kita tadi, bahwa ini adalah dapat dibaca melalui jendela yang bisa dapat langsung dilihat oleh mahasiswa. Setelah membaca, mereka diberikan aturan atau petunjuk bahwa waktu pengumpulan tugasnya 6 hari. Materi tugasnya adalah ringkasan artikel dari jurnal. Kemudian bentuk tugasnya, tugas ringkasan diketik 1 spasi dan maksimal 2 halaman dengan selalu menyebutkan rujukan dan halaman rujukannya. Kemudian kewajiban mahasiswa, setiap mahasiswa harus mengumpulkan tugasnya dan nilai kualitas ringkasan tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu, forum diskusi mereka akan berdiskusi melalui forum ini. Jika kita klik di sini, aturannya sudah kita tunjukkan, dan juga mereka akan berdiskusi dengan topik diskusi. Di sini kalau kita klik ada berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka isi. Apa pendapatnya tentang ini, mereka langsung dapat mereply di sini nanti atau mengedit dan mengungkapkan pendapatnya. Ini diskusi sudah ada beberapa pertanyaan yang harus didiskusikannya. Bapak dan Ibu, berikutnya ini diskusi sudah diisi, dan berikutnya tentang tugas yang melalui ini adalah melalui aktivitas assessment. Kita diberikan aturan-aturannya, kemudian mereka akan mengirimkan tugasnya. Jika kita klik, mereka akan mengirimkan dengan aturan ini. Mereka dapat nanti mengirimkan tugasnya dan nanti masuk di sini dan bisa kita lihat pengiriman tugasnya itu dalam berupa file sesuai dengan aturannya. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu salah satu model pengisian materi di daring kita tanpa hanya meletakkan file seperti itu, tapi memang mahasiswa dapat bertatap muka melalui daring dengan dosennya. Ini sekali lagi kita lihatkan dari halaman pertama ini, bahwa perkuliahan ini dilaksanakan 25 Agustus sampai 31 Agustus. Topiknya, capaian pelajarannya, materi kuliahnya dalam bentuk peta konsep, kemudian video yang harus disimaknya, video kita sendiri, kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit, dan dilanjutkan dengan membaca materi modul. Kemudian ini berupa tugas yang harus dibacanya, mereka diminta meringkas berupa contoh-contoh penelitian. Kemudian nanti forum diskusi melalui aktivitas forum, dan ini tugas ringkasan melalui aktivitas asesmen di dalam daring kita. Demikian Bapak-bapak dan Ibu, salah satu model pengisian materi e-daring di dalam aplikasi e-learning 2